Halo teman-teman semua. Kali ini aku mau bagiin sebuah buku, yaitu buku karangan penulis favorit aku, yaitu Bishop Dag Heward-Miles. Dan bukunya ini berjudul tentang 120 alasan mengapa Anda harus menjadi seorang pemenang jiwa. Jadi buku ini memberikan banyak pengajaran dan contoh-contoh mengapa sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak orang Kristen, kita itu harus menjadi namanya pemenang jiwa atau menginjil. So di sini dikatakan Bishop Dag menulis bahwa mungkin sebetulnya dari 120 alasan ini masih banyak banget alasan-alasan lain yang sebenarnya belum Bishop Dag sampaikan. Tapi dari 120 alasan ini juga udah banyak banget, dan sebenarnya apakah kita udah pernah melakukan salah satunya, atau kalaupun kita yang sudah banyak melakukan, apakah udah 120 ini kita lakukan? So teman-teman bisa cek di buku ini. Tapi satu yang aku mau bagikan, yang menjadi poin yang sangat penting, bahkan Bishop Dag menuliskannya menjadi poin nomor 1, yaitu sebenarnya apa alasannya mengapa setiap kita itu perlu dan harus menjadi pemenang jiwa. Jawabannya adalah Matius 28 ayat 18-20. Aku bacain. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." So Bishop menuliskan di sini, setiap kita harus menjadi pemenang jiwa karena itu adalah amanat agung dari Tuhan. Tuhan sendiri yang memberikan amanat, artinya itu sebuah mandat, sebuah instruksi, sebuah perintah yang agung, yang sebenarnya sangat mulia, dan kita tentu saja sebagai anak-anak Tuhan dan hamba-hambanya, kita harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Katakan dalam ayat ini, kita harus pergi dan menjadikan semua murid menjadi murid Tuhan. Dan itu bukan menentukan bahwa hanya tugasnya gembala atau tugasnya seorang pendeta, tapi setiap kita bisa menjadi yang namanya orang-orang yang menginjil ataupun bersaksi. Dari gimana sih caranya? Misalnya seperti yang aku lakuin seperti ini. Kita bisa sharing melalui media sosial. Sekarang media sosial menjadi sangat digemari dan sangat bisa sangat menyampaikan pesan sampai kemana-mana. Kita nggak perlu harus ke luar negeri untuk kita bisa menyampaikan pesan ini. Tapi orang-orang di luar negeri bisa melihat pesan ini walaupun teman-teman membuat pesannya itu di rumah masing-masing. So dengan mudah sebenarnya saat-saat ini kita itu bisa namanya bersaksi, menginjil, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan tentang keselamatan kepada orang-orang di luar sana. Tapi pilihannya di tangan kita. Apakah kita mau mengambil yang namanya perintah itu untuk kita lakukan? Apakah kita mau mengambil setiap tanggung jawab untuk bersaksi dan menginjil itu menjadi bagian hidup kita? Aku percaya ketika kita menjadi anak-anak Tuhan dan kita memegang dan mengerti betul arti ayat dari Matius 28 ayat 18, 19, dan 20 ini, tentu saja kita pasti enggak akan berlambat-lambat, dan kita pasti menjadi bagian dari orang-orang yang mau menjadikan semua bangsa ini menjadi muridnya Tuhan. So mari kita bersaksi, mari kita menginjil, dan mari kita memberitakan bahwa kebaikan Tuhan, bahwa keselamatan yang udah kita terima ini bukan hanya khusus atau kebahagiaan buat kita sendiri, tapi orang-orang di sana juga patut dan bisa mendapatkannya ketika dan merasakan kebaikan Tuhan ketika mereka menerima kasih Tuhan, mereka menerima Tuhan sebagai juru selamat hidup. So jangan berhenti pesan ini di sini, dan jangan berhenti pesan ini di teman-teman, tetapi mari kita sebarkan berita ini, berita kabar amanat agung ini sampai ke ujung-ujung dunia. Itu aja yang aku mau sampaikan. See you and God bless you. Bye bye.